how big the explosion was going to be. Let me show you what fucking minute fucking means. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F for Music. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini saya tentu saja akan membahas tentang musik ya, karena judulnya juga 3F for Music. Oke, kali ini saya akan membahas tentang band-band metal atau band-band rock ya, bukan metal sih, ini rock ya. Emang terkesan rock, ini adalah rock, funk, grunge ya, dan emang ini merupakan band-band yang tersohor di zamannya ya, dulu di tahun 90-an, malahan ada yang saya akan bahas ini di tahun 60-an ya. Oke. Tapi saya tidak akan membahas tentang musiknya, tidak akan membahas tentang pemainnya. Saya tidak akan membahas tentang albumnya, mungkin sedikit ya albumnya, tidak akan terlalu banyak. Tapi saya akan lebih fokus membahas tentang kelakuan mereka di saat manggung ya, khususnya kelakuan mereka setelah pegelaran musik atau konser mereka berakhir. Kebiasaan apakah mereka yang akan sering dilakukan? Ya, bermain musiknya atau konsernya mereka selalu menghancurkan alat-alat musiknya. Contohnya yang sering saya lihat sih mungkin gitar ya, menjadi pelampiasan mereka apabila mereka telah selesai perform ya di panggung. Dan mungkin kita akan bahas sekarang 4 band aja, karena emang 4 band ini kayaknya emang mereka yang paling sering menghancurkan alat-alat musik, meskipun ada sih beberapa band yang lain melakukan hal tersebut, tapi tidak sesering band-band ini ya yang akan saya bahas. Tapi yang jadi sangat luar biasa itu sangat aneh loh buat saya. Justru penonton itu sangat menikmati, menyukai perbuatan mereka dikala mereka sedang melakukan aksinya ya. Dan itu mungkin buat mereka sebagai sesuatu yang menghibur ya. Jadi mereka kayaknya sudah menunggu ya, khususnya band yang terakhir yang nanti akan saya bahas ya. Band yang akan ntar itu, karena itu hampir setiap pertunjukan mereka menghancurkan, baik di studio, baik secara live ya. Jadi dia sering menghancurkan alat-alat musiknya. Dan mungkin yang mereka hancurkan hampir seluruh alat musik ya. Kalau mungkin yang 3 yang akan saya bahas tidak seluruhnya, mungkin ada sebagian, ada yang mungkin gitar saja atau mungkin bass aja. Tapi yang terakhir yang nanti saya akan saya bahas, mereka selalu menghancurkan hampir seluruh alat-alat musik ya, termasuk drum ya, yang mungkin itu kan saya rasa sih alat termahal ya dalam alat musik yang digunakan oleh sebuah band ya. Oke. Tanpa banyak bicara, kita akan bahas siapa saja sih band yang sering menghancurkan alat-alat musiknya di saat pegelaran musik mereka atau performa mereka berakhir, manggung, tapi mereka selalu menghancurkan alat-alat musiknya. Let's check it out. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jadi Nirvana itu band asal Amerika yang berasal dari Seattle ya terakhirnya, dan luar biasa mereka beraliran musik grunge ya, karena musik zaman 90-an itu kan kita tahu ada funk, ada grunge, ada hardcore, ada mungkin ada greencore, juga ada metalcore, ada new metal. Emang tahun itu tersebut banyak genre-genre musik yang sangat diminati, khususnya musik rock ya, dan mungkin grunge salah satu aliran musik atau genre musik yang sangat diminati oleh kaula muda ya. Dan sampai sekarang juga Nirvana masih terngiang-ngiang lagu-lagunya, khususnya Smell Like Teen Spirit ya. Lagu itu luar biasa, sampai terjual dulu 400.000 kopi di awal 2 minggu ya, baru 2 minggu dijual ya. Dan itu sangat luar biasa, dalam 2 minggu sudah terjual 400.000 kopi. Itulah luar biasanya Nirvana ya, dengan lagunya, singlenya itu Smell Like Teen Spirit ya. Keren. Dan Nirvana itu terdiri dari, kita tadi sudah bahas, Kurt Cobain ya sebagai vokalis, karena dia sebagai vokalis yang luar biasa, dia yang membuat lirik, dia yang membuat aransemennya, kayaknya seluruhnya Kurt Cobain ya yang membuatnya, dan luar biasa. Dan lalu ada pemain bassnya Chris Novoselic ya, ini pemain bass yang eksentrik, dia selalu pakai bassnya itu di bawah pinggang ya, di bawah ya, dengan gaya yang di bawah, jadi tidak biasa kan bass di sini ya, ini kan di bawah.
Kayak mungkin sekarang kalau kita lihat di Indonesia SID ya juga kayak gitu, dan mungkin pas band juga ya. Kalau main bass tuh posisinya di bawah ya, dengan pakai klaber ya, jadi tidak jarang pakai tangan. Jadi itu sangat luar biasa dengan gaya yang khas ya. Lalu kita tahu ada drum juga Dave Grohl ya, dari mana Dave Grohl juga sekarang mungkin sudah aktif lagi dengan grup barunya Foo Fighter. Sesudah Kurt Cobain meninggal ya emang Nirvana vakum ya, khususnya semuanya berpencar atau mungkin bubar ya. Dengan Christopher Selleck kayaknya itu yang belum terdengar sampai sekarang. Saya tahu sih dia sudah membuat band, tapi katanya sih saya belum juga melihat bagaimana band apa yang dia bentuk saat ini ya. Tapi kalau untuk Dave Grohl kita tahu dia udah membuat grup bernama Foo Fighter, dan dia berubah posisi ya dari pemain drum sekarang menjadi vokalis dan gitar. Oke, kita lihat kelakuan mereka saat perform di akhir konser mereka ya, dalam khususnya saat mereka merusak alat-alat musik. Let's check it out. Nirvana. Oke, itulah penampilan Nirvana ya. Dapat Anda lihat sih pokoknya nama yang emang yang rusaknya Kurt Cobain ya. Kalau yang dua Dave Grohl dan Chris kayaknya tidak melakukan hal itu ya. Karena mereka terkesan melihat aja kelakuan dari si Kurt Cobain. Walaupun kita lihat mungkin sepintas ya, mungkin semua juga tahu ya, emang Kurt Cobain itu kan alkoholik dan pecandu narkoba ya. Dan dia dalam mentas juga kayaknya mabuk ya, jadi emang dia selalu tapi yang luar biasa itu dalam kondisi mabuk dia justru permainannya luar biasa ya, dengan gayanya style bebas ya. Tapi buat pemain-pemain zaman sekarang mohon jangan ditiru ya, gitu kan. Musik itu tidak harus identik dengan narkoba ya. Musik itu merupakan feel ya, dirasa kita, apresiasi kita, jiwa kita, atau mungkin pemikiran kita dibubuhkan kepada sebuah lagu ya. Dan mungkin itu narkoba semacam atau narkoba alkohol itu mungkin buat di Amerika itu kan mungkin hal biasa ya, tapi janganlah kalau di Indonesia saya harapkan berkarya dengan positif ya, berkarya dengan sehat ya. Dan tapi buat Nirvana saya salut karena itu merupakan band yang fenomenal ya, dengan lagu-lagunya sampai sekarang masih terngiang-ngiang, baik dari bentuk unplugged ataupun ya aslinya sendiri grunge ya. Oke, kita sekarang pindah ke band yang lain. Nomor 2. Siapa? Green Day ya. You have the time. Tahu lo gitu. Nah, Green Day ya. Jadi Green Day juga sama ya, band asal Amerika juga sama. Band ini merupakan band di tahun 86-an ya. Mungkin saya masih 6 tahun ya. Masih 6 tahun band ini sangat terkenal mungkin sampai tahun 2000-an ya, karena mungkin sekarang sudah tua dan jarang terdengar sekarang ya, karena meskipun semuanya masih ada ya, mungkin masih eksis tapi tidak setenar waktu dulu ya. Tapi yang saya akan nanti review ya, akan saya lihatkan nanti cuplikannya itu di saat si Joe Armstrong itu marah ya, di saat dia diberi waktu cuma 1 menit ya untuk oleh panitia, dan dia sangat marah sekali. Apa yang akan dilakukan dengan 1 menit katanya itu, dan kayaknya itu bukan waktu yang tepat untuk kita sebagai seniman untuk mengapresiasikan diri dengan waktu 1 menit. Dan akhirnya dia melakukan aksi tersebut, merusak gitarnya karena dia sangat kecewa dengan waktu yang diberikan oleh panitia ya. Dan mungkin kita bahas dulu Green Day itu siapa aja personilnya dan dia berasal dari mana. Oke. Jadi Green Day itu adalah band punk rock ya, punk rock ya, itu kan punk rock, dan berasal dari California, Amerika ya, jelas. Dan band ini terdiri dari, kita tadi sudah sebahas ya, Billy Joe Armstrong ya vokalisnya, ada Mike Train ya sebagai bass, dan Trey Cool sebagai drum. Dan Trey Cool juga sebetulnya drum pengganti setelah yang pertama melanjutkan kuliahnya ya. Dan Trey Cool akhirnya berlanjut sampai mungkin sekarang ya, mungkin sekarang belum tergantikan. Green Day ini sangat diakui karena keberhasilan mereka dalam membuat genre punk rock ya di masa itu luar biasa. Dan kita tahu di zaman dulu kan ada rock, ada punk ya, ada di mana ada Rancid, ada Offspring, ada Sublime ya, itu kan aliran rock punk ya, punk, tapi mungkin punk rock tapi mungkin identiknya dengan punk ya dari berpakaian mereka gitu kan, khususnya Rancid ya. Rancid merupakan mungkin trendsetter dari punk ya, dan dengan gaya rambut yang mohek, kita tahu dengan baju kulit yang dengan banyak kayak paku-paku gitu kan, dengan sepatu boot yang tinggi, dan itu ciri khas punk yang luar biasa, mungkin image yang sangat keren yang buat sebagian orang dengan gaya. Dulu mungkin di Indonesia juga ada film yang menampilkan performa seperti itu, kalau nggak salah siapa pemerannya itu dengan gaya punk ya. Dan memang buat di zamannya itu anak-anak muda sangat menyukai gaya-gaya seperti itu ya. Dan di punk juga ada yang skinhead ya, ada yang mohek, ada juga yang skinhead ya, dan itu sangat luar biasa. Tapi yang skinhead emang
banyak orang sih katanya detiknya dengan sangat keras ya, tapi apapun itu, tapi mereka tetap berkreasi dalam seni, sangat salut ya. Dan mungkin buat kolaborasi sekarang, ayo berkarya lah itu dalam musik, tapi untuk hal yang negatifnya untuk sekarang mendingan berkarya dengan musiknya aja lah, untuk hal-hal yang negatifnya buanglah, karena kita kan ciptakan image musik itu jauh dari narkoba, itu aja lah intinya ya. Karena kan mungkin kebanyakan orang musik rock, musik metal itu selalu berimage masyarakat itu, wah musik rock mah image-nya desek, narkoba itu aja terus ya. Tapi saya sebagai penggemar musik metal atau musik rock, saya cuma menyukai musiknya ya, tapi tidak sampai mengikuti hal-hal yang seperti itu. Dan emang musik rock membuat diri saya mungkin pribadi ya, membuat saya mungkin kalau bekerja khususnya memberikan semangat ya dalam bekerja, dan itu dengan lagu-lagu rock itu kayaknya kita jadi semangat kita dalam bekerja. Itu mungkin saya ya, tapi buat anda beda mungkin nggak ada apa. Beda itu biasa ya, oke? Jangan dipermasalahkan. Oke. Tadi sudah saya bahas Green Day ya, dan yang luar biasa itu Green Day albumnya itu yang terkenal itu American Idiot ya. Album American Idiot ini sampai terjual sampai 5 juta kopi. Wah, keren. Green Day keren pokoknya namanya buat anak-anak punk rock. Kita lihat dulu performa dari Green Day saat melakukan aksi menghancurkan alat musik. Aduh, don't try this home, oke? Ulah dicontohnya ya, tapi dah itu mah ekspresi mereka lah, apa namanya. Dan mereka mah artis, di dunia artis lain ngerusak, rugi, apa namanya. Sok, tontonnya Green Day. Let's check it out. Let me show you what one fucking minute fucking means. One minute. God fucking love you all. We'll be back.